Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di masa pandemi COVID-19 ini kita harus patuh protokol kesehatan. Ingat pesan ibu. Pertama, menggunakan masker. Kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan atau hand sanitizer. Ketiga, menjaga jarak. Dan keempat, menghindari kerumunan. Buat kalian yang sedang menonton video ini, ayo kita lindungi gawai kita dari berbagai macam virus dengan cara rajin cuci tangan. Apabila kalian belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada minggu-minggu sebelumnya, kita sudah membahas mengenai makna persatuan dalam kebangsaan, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian minggu lalu kita mempelajari permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai upaya pencegahan konflik bersifat SARA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menemukan upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Tetapi sebelum kita membahas berbagai upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA, pernahkah kalian mendengar mengenai SARA? Apa? SARA itu merupakan akronim atau singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. SARA ini merupakan pandangan ataupun suatu tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Jadi, SARA ini merupakan suatu pandangan yang mengidentifikasi berdasarkan identitas antara lain keturunan. Bisa patrilineal, matrilineal, kemudian ada agama. Agama yang ada di Indonesia ada 6. Kemudian kebangsaan atau kesukuan yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia terdiri dari 1128 suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian konflik SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan ini merupakan pertikaian yang didasarkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Bila dibiarkan lebih lanjut, konflik SARA ini akan menimbulkan korban jiwa dan kerugian material lainnya. Jadi apabila di masyarakat kita terjadi konflik SARA, maka kerugian yang ditimbulkan bukan hanya kerugian material, tetapi juga korban jiwa. Kemudian beberapa contoh konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia di masa lalu antara lain yang pertama, yaitu konflik antar suku yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Konflik ini terjadi lantaran adanya akibat pertikaian antara suku Madura dan suku Dayak yang menewaskan 500 korban jiwa. Jangan sampai pertikaian seperti ini terulang kembali. Kemudian konflik selanjutnya yaitu konflik antar agama di Ambon, Maluku tahun 1999. Peristiwa ini terjadi akibat perseteruan antara umat muslim yang ada di Maluku dengan umat Nasrani yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan kerusakan rumah warga maupun fasilitas peribadatan. Selanjutnya yaitu konflik antar etnis pada tahun 1998 di Jakarta yang mengakibatkan lengsernya presiden kala itu dan korban jiwa dari pihak mahasiswa Trisakti. Kalian tahu presiden siapa yang dilengserkan pada tahun 1998? Ya, Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun lamanya. Jadi,
pada tahun 1998 di Jakarta atau bahkan bersifat nasional terjadi chaos, kekacauan. Jadi pada tahun 1998 negara Indonesia benar-benar chaos, kacau. Banyak mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut turunnya Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun yang dianggap banyak menerapkan pola KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya itu konflik antar golongan dan pemerintah di daerah Aceh, Maluku, Papua yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan kerusakan lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya golongan seperti GAM, RMS, OPM yang ingin melepaskan wilayahnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bagaimana sih upaya-upaya untuk mencegah konflik yang bersifat sara? Yang pertama adalah tidak memanggil orang lain atau kelompok lain dengan julukan yang mengandung sara. Kedua, tidak bersikap egois dan menganggap suku, agama, ras, dan golongan sendiri lebih unggul maupun lebih baik dari orang lain. Ketiga, bersikap toleransi terhadap keberagaman yang ada. Keempat, tidak mudah berspekulasi negatif yang menganggap bahwa suku, agama, ras maupun golongan lain berbeda. 5. Saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan. Dan yang terakhir, berusaha berpikir positif dan tidak mudah terhasut. Itu tadi beberapa upaya untuk mencegah konflik yang bersifat sara. Tentunya masih ada upaya-upaya lain mencegah konflik yang bersifat sara. Tetapi secara garis besar seperti inilah upaya-upaya untuk mencegah konflik yang bersifat sara. Itu tadi seluruh materi mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang sudah kita pelajari dari awal sampai dengan hari ini. Setelah kita mempelajari dari awal, kemudian sampai hari ini, akan kita tarik kesimpulan dari materi awal sampai materi hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah keberagaman di Indonesia terdiri dari keberagaman wilayah dan lingkungan, suku, bangsa, dan budaya, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan gender. Kedua, persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Ketiga, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan antara lain prinsip Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, kebebasan yang bertanggung jawab, wawasan Nusantara, persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Keempat, kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, dan bahkan bisa menjadi ancaman karena adanya kebinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan. Dan yang terakhir, upaya untuk mencegah konflik yang bersifat sara antara lain tidak memanggil orang lain atau kelompok lain dengan julukan yang mengandung sara. Tidak mudah berspekulasi negatif yang menganggap bahwa suku, agama, ras maupun golongan lain berbeda. Bersikap toleransi terhadap keberagaman yang ada. Kemudian setelah pembelajaran keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal ini selesai, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan penilaian harian. Jadi buat kalian silakan catatannya yang belum lengkap silakan dilengkapi agar kalian dapat mengerjakan penilaian harian minggu depan dengan baik. Untuk pembelajaran keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika mulai dari awal sampai hari ini telah berakhir. Bagi kalian yang catatannya belum lengkap, silakan dilengkapi dengan membuka video-video sebelumnya. Kemudian untuk minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk tugas ini masih sama seperti minggu lalu. Silakan kalian tuliskan informasi-informasi penting apa saja yang kalian dapatkan dari video pembelajaran hari ini di buku catatan kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada guna dan manfaatnya bagi Pak Andi dan kalian. Pak Andi akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.